Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bila Puspita dengan NIM 2112400046. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Hakikat Pengembangan Kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan inti dalam penyelenggaraan pendidikan. Ada beberapa landasan utama dalam pengembangan suatu kurikulum, yaitu kurikulum filosofis, psikologis, sosial budaya, serta perkembangan ilmu dan teknologi. Landasan tersebut dihasilkan melalui pemikiran dan penelitian yang bersifat mendalam dan komprehensif, yang pada hakikatnya berupa bahan pertimbangan terhadap faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh para pengembang kurikulum. Dalam mengembangkan kurikulum pada lembaga pendidikan baik secara makro maupun mikro. Dalam usaha untuk mengembangkan kurikulum, ada prinsip pengembangan kurikulum yang harus diperhatikan, yang dibagi ke dalam dua prinsip. Kedua prinsip pengembangan kurikulum tersebut yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Sedangkan tujuan pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah tujuan dari setiap program pendidikan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 atau Undang-Undang Sikdisnas Pasal 3. Pengembangan kurikulum adalah suatu istilah yang ada dalam studi kurikulum. Istilah pengembangan kurikulum banyak digunakan oleh ahli pendidikan berhubungan dengan proses implementasi dari kurikulum yang berlaku pada saat itu. Sementara itu, Caswell menyatakan bahwa pengembangan kurikulum merupakan alat untuk membantu guru melakukan tugasnya, menyampaikan pembelajaran yang menarik minat siswa, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi, pengembangan kurikulum merupakan bagian yang esensial dari program pendidikan. Sasaran yang ingin dicapai bukan semata-mata memproduksi bagaimana mengimplementasikan kurikulum agar dapat meningkatkan kualitas siswa dan kualitas pendidikan. Dalam pengembangan kurikulum dikenal dengan 5 istilah, yaitu pengembangan kurikulum atau kurikulum develop. Dalam perkembangan kurikulum dikenal dengan 5 istilah, diantaranya pengembangan kurikulum, perbaikan kurikulum, perencanaan kurikulum, penerapan kurikulum, serta evaluasi kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah fase preeliminar dari pengembangan kurikulum. Pada saat pekerja kurikulum membuat keputusan dan beraksi untuk menetapkan rencana yang akan dilaksanakan oleh guru dan siswa. Jadi, perencanaan merupakan fase berpikir atau fase desain. Evaluasi kurikulum merupakan fase terakhir dalam pengembangan kurikulum, di mana hasilnya diakses dan keberhasilan pembelajar dan program ditentukan. Landasan pengembangan kurikulum terdapat 3 landasan dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama landasan filosofi. Filsafat pada dasarnya adalah suatu pandangan hidup yang ada pada setiap orang. Dengan kata lain, bahwa setiap orang mempunyai filsafat dalam arti pandangan hidup pada dirinya. Berkenaan dengan pendidikan, setiap orang mempunyai pandangan tertentu mengenai pendidikan. Berdasarkan pandangan hidup manusia, itulah tujuan kurikulum dirumuskan. Yang kedua, landasan psikologi. Terdapat 2 landasan psikologi yang digunakan dalam pengembangan kurikulum, yaitu psikologi belajar dan psikologi perkembangan. Yang ketiga, landasan sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Jadi, sosiologi mempelajari bagaimana manusia itu berhubungan satu dengan yang lain dalam kelompoknya, dan bagaimana susunan unit-unit masyarakat atau sosial di suatu wilayah, serta kaitannya satu dengan yang lain. Dengan kata lain, sosiologi berkaitan dengan aspek sosial atau masyarakat. Sosiologi mempunyai 4 peranan yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum. 4 peranan sosiologi tersebut diantaranya
berperan dalam proses penyesuaian nilai-nilai dalam masyarakat, berperan dalam penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat, berperan dalam penyediaan proses sosial, dan berperan dalam memahami keunikan individu, masyarakat, dan pendekatan pembangunan kurikulum. Ada dua pendekatan dalam pengembangan kurikulum, yaitu berbasis pada kabupaten atau kota dan berbasis pada sekolah. Pada masing-masing pendekatan mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan pada pendekatan yang berbasis pada kabupaten atau kota adalah kesamaan antar sekolah dimungkinkan sehingga memudahkan koordinasi, memudahkan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pengawas selaku pembina sekolah. Sedangkan kelemahan pada pendekatan pengembangan kurikulum berbasis kabupaten atau kota adalah tidak menutup kemungkinan belum secara tepat menyentuh perbedaan karakteristik antar sekolah. Juga sangat dimungkinkan tidak memuaskan pelanggan. Pendekatan berbasis pada sekolah dalam pengembangan kurikulum memiliki kelebihan-kelebihan di antaranya kurikulum disusun sesuai karakteristik sekolah dan lebih banyak memberdayakan akan di level sekolah. Sedangkan kelemahan-kelemahan pada pendekatan tersebut adalah mempersulit pengawasan dan pembinaan oleh pengawas karena keragamannya, mempersulit mutasi siswa karena perbedaan kurikulum antar sekolah. Langkah-langkah pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum meliputi 4 langkah, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran atau instruksional objektif, menyeleksi pengalaman belajar atau selection of learning experience, mengorganisasi pengalaman atau pengalaman belajar, organization of learning experience, dan mengevaluasi atau evaluation. Perbedaan antara kurikulum development dan improvement. Pengembangan kurikulum dan perbaikan kurikulum merupakan istilah yang mirip tetapi tidak sama. Pengembangan kurikulum merupakan istilah yang lebih komprehensif. Di dalamnya termasuk perencanaan, penerapan, dan evaluasi serta berimplikasi pada perubahan dan perbaikan. Sedangkan perbaikan kurikulum atau kurikulum improvement sering bersinonim dengan pengembangan kurikulum, walaupun beberapa kasus perubahan dipandang sebagai hasil dari pengembangan. Urgensi pengembangan dan pembaharuan kurikulum. Proses perbaikan kurikulum di Indonesia terjadi sudah sangat banyak, yang mana dapat membawa dampak kepada mutu pendidikan di Indonesia. Perbaikan kurikulum ini sendiri dilaksanakan agar terciptanya suatu pengeluaran atau hasil yang sangat efektif dari adanya kurikulum pada masa Belanda, Jepang, dan dari kurikulum tahun 1964 sampai dengan pelaksanaan kurikulum sekarang, yaitu tahun 2013, yang mana pastinya dengan adanya perubahan kurikulum dari tahun ke tahun yang dilalui oleh bangsa Indonesia ini sendiri sangatlah dapat menjadi pembelajaran demi terciptanya perbaikan kurikulum yang optimal dan sesuai dengan yang mana pastinya dengan adanya perubahan kurikulum dari tahun ke tahun yang dilalui oleh bangsa Indonesia ini sendiri sangatlah dapat menjadi pembelajaran demi terciptanya perbaikan kurikulum yang optimal dan sesuai dengan perubahan dan perkembangan teknologi yang ada di era sekarang ini. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.